Galbay di pinjol Julo di tahun 2025 terjadi hal yang sangat mengejutkan dan di luar dugaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan update terbaru tentang Galbay di pinjol Julo di tahun 2025. Terjadi hal yang sangat mengejutkan, di luar prediksi, di luar dugaan, sehingga tercipta kepanikan yang luar biasa. Apa itu? Silakan kalian disimak video sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya agar gagal bayar di pinjol itu bukan merupakan sebuah ketakutan, tapi awal untuk memulai hidup kalian yang lebih baik lagi. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan dan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang ingin gabung menjadi keluarga besar Chef MJ Tutorial dan ingin menjadi member, silahkan tinggal tekan tombol gabung yang ada di sebelah nama channel. Nah, nanti kalian bisa pilih mau level yang mana, mau ngobrolin pinjol 1, ngobrolin pinjol 2, ngobrolin pinjol 3, itu hak kalian. Oke, mengenai gagal bayar di pinjol legal Julo di tahun 2025 ini, ada hal yang cukup mengejutkan dan mengagetkan. Mungkin ini bisa berakibat fatal buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali menggunakan pinjaman online Julo. Tapi kalian harus ketahui dulu bahwa pinjol Julo ini merupakan salah satu perusahaan pinjol legal yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Pada masa saya dulu ketika meminjam uang di pinjol Julo itu, waktu itu pilihan tenornya ada 3 bulan, ada juga 6 bulan, dan periode pembayarannya itu per 30 hari sekali. Dan kalau misalkan kita pinjam uang di pinjol Julo pada masa saya dulu tahun 2019, tahun 2020, jika pinjam 4 juta rupiah dan ngambil tenor 6 bulan itu cicilan per bulannya kurang lebih 983.000 per bulan. Tetapi itu cicilan pertama, kedua, ketiga, dan cicilan keempat, kelima, keenam biasanya ada sedikit pengurangan dari jumlah cicilan yang pertama. Tapi itu dulu ya teman-teman. Mungkin kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019, dan saat itu yang berlaku persentase bunga masih 0,8% per harinya, dan kalau misalkan telat bayar dendanya 1,6% per hari. Itu berlaku di beberapa pinjol legal OJK saat itu. Tapi untuk saat ini mungkin ada perbedaan karena OJK sudah menerapkan persentase bunga maksimal 0,3% untuk pinjaman konsumtif. Tetapi kalian tetap harus hati-hati jika ada pinjol legal yang menerapkan bunga lebih dari aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, maka kalian harus waspada dan sebaiknya tidak usah meminjam uang di pinjol tersebut. Oke, gagal bayar atau galbay di pinjol Julo tahun 2025. Ada hal yang mengejutkan, mungkin di luar prediksi, karena selama ini pasti kalian menganggap wah pinjol Julo ini aman, lalu pinjol Julo ini tidak ada DC lapangannya, pinjol Julo ini pinjol OJK yang menerapkan bunga yang sesuai aturan OJK. Itu pasti kalian berpikir seperti itu. Tapi ini ada hal yang mengejutkan di luar prediksi kalian. Apa itu? Kalian boleh langsung lihat di layar, saya akan bacakan. Assalamualaikum Kang, maaf Kang, saya dari PT Julo Indonesia. Mau mengingatkan perihal tagihannya, sampai saat ini Akang masih ada tunggakan sebesar Rp2.957.100. Pembayaran tagihannya ditunggu hari ini ya Kang. Lalu besoknya, Assalamualaikum Kang, punten Kang, sekedar mengingatkan bahwa sampai saat ini Akang masih ada tunggakan pembayaran di PT Julo Indonesia sebesar Rp4.304.700. Dimohon untuk segera menyelesaikan pembayaran tagihannya hari ini ya Kang, karena keterlambatannya sudah 63 hari. Ditunggu Kang, terima kasih. Nah, ini contoh penagihan dari DC pinjol Julo, dan kabarnya ketika nasabah ini menyampaikan ke saya, katanya dia itu didatangi oleh DC lapangan yang mengaku dari pinjol legal Julo.
Nah, menurut teman-teman, saya mau bertanya nih, menurut kalian, apakah pinjol legal Julo ini ada DC lapangannya? Tuliskan di kolom komentar. Kalian boleh bagikan pengalaman kalian, karena mungkin ini akan sangat berharga buat teman-teman yang lain yang saat ini mempunyai utang di Julo, yang takut didatangi DC lapangan, takut disebar data, takut yang lainnya, karena selalu membaca postingan chat WhatsApp penagihan dari DC pinjol Julo yang dikirimkan melalui WhatsApp, email, SMS, dan itu bisa menjadi sumber kepanikan ketika kita sudah kebingungan tidak mampu lagi membayar utang pinjol Julo tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah memang Julo itu ada DC lapangannya? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa, saya pengen tahu siapa yang pernah dikunjungi oleh DC lapangan Julo. Dan nasabah ini menyampaikan katanya ada 2 orang yang datang ke rumahnya mengaku dari pinjol Julo. Tapi kalian harus ingat, harus waspada. Mungkin DC lapangan tersebut adalah DC yang mengaku-ngaku dari pinjol Julo. Bisa saja kan, karena di sini penagihannya juga menyebutkan bahwa saya dari PT Julo Indonesia. Kalian mungkin yang sudah tahu, di Indonesia ini kalau tidak salah, pinjol legal itu tidak ada yang berasal dari PT Julo Indonesia, setahu saya. Tapi kalau setahu kalian, mungkin kalian pernah melihat, mungkin kalian pernah mendengar bahwa pinjol legal OJK itu berasal dari PT Julo Indonesia. Tuliskan di kolom komentar. Setahu saya, pinjol legal Julo itu berasal dari PT Julo Financial Technology atau PT Julo Teknologi Finansial ya. Jadi bukan PT Julo Indonesia. Menurut saya itu yang benar ya. Jadi kalian kalau misalkan mendapatkan penagihan dari DC pinjol Julo Indonesia, harus hati-hati. Itu mungkin saja jebakan, mungkin saja debt collector palsu, debt collector gadungan, debt collector yang mengaku-ngaku dari pinjol Julo. Jangan sampai karena kalian panik, karena kalian takut ketika didatangi oleh 2 orang atau 1 orang yang mengaku dari PT Julo Indonesia, lalu kalian menyerahkan uang pembayaran pada oknum DC lapangan tersebut. Ingat, ketika kalian sudah menyerahkan uang pembayaran tersebut, maka selamat, kalian akan terjebak dalam penipuan. Karena apa? Setiap pembayaran hutang pinjaman online hanya boleh dilakukan melalui nomor virtual akun yang ada di aplikasi. Itu juga kalau misalkan kalian ada uang untuk bayar. Kalau tidak ada uang, jangan maksa bayar. Apalagi sampai terjebak yang namanya gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Tidak usah dilakukan. Gali lubang tutup lubang bukanlah solusi penyelesaian hutang Anda, tapi akan membuat hutang Anda semakin besar, semakin melebar, semakin bertambah. Asalnya punya hutang di satu lubang, lalu kalian menggali lagi lubang yang lain, maka hutang kalian tidak akan pernah selesai. Jangan pernah terjadi, jangan pernah dilakukan. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian paham ya. Sudah beratus-ratus kali saya sampaikan, membayar hutang pinjol jangan dengan cara gali lubang tutup lubang, jangan dengan cara membuat hutang baru. Oke, mengenai DC lapangan, nah ini perlu saya luruskan ya. Pengalaman orang-orang yang sudah galbay di Julo ini banyak sekali tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Baru minggu-minggu kemarin ada yang menyampaikan ke saya bahwa dia itu didatangi oleh 2 orang DC lapangan Julo. Setelah saya cek, setelah saya periksa, ternyata itu bukan dari PT Julo yang pinjol resmi, tapi dari PT Julo Indonesia, yang mana setelah saya cari tidak ada perusahaan yang bernama PT Julo Indonesia. Hati-hati ya teman-teman, ini jangan sampai membuat kalian tertipu, apalagi terjebak sampai melakukan pembayaran karena ditekan, ditakut-takuti oleh oknum DC lapangan tersebut. Ingat, selama ini pengalaman orang-orang yang sudah galbay di Julo tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Kalaupun ada yang menyampaikan bahwa Julo ada DC lapangannya, mungkin DC lapangan tersebut ada di daerah-daerah yang lokasinya tidak jauh dari kantor PT Julo Teknologi Finansial ya, di daerah Jakarta atau di daerah Tangerang. Hati-hati, jangan mudah tertipu. Saat ini banyak debt collector yang ngaku-ngaku dari pinjol tertentu, sehingga ketika nasabahnya panik melakukan pembayaran, padahal itu adalah oknum yang sengaja memanfaatkan situasi kepanikan di pikiran orang-orang yang sedang memiliki utang piutang di pinjol. Waspada,
hati-hati yang harus kalian lakukan. Tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihan DC lapangan tersebut. Jangan sampai hanya karena panik, hanya karena takut kalian lupa menanyakan kelengkapan penagihan dari DC lapangan tersebut. Ya, akhirnya kalian terjebak dalam penipuan. Jangan lupa tanyakan KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. 4 hal tadi wajib dibawa oleh debt collector pinjol ketika melakukan penagihan. Ingat ya, Anda harus mulai berpikir cerdas. Anda harus berpikir tenang, jangan mudah panikan, kuatkan mental. Ingat, gagal bayar di pinjol itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi yang menakutkan itu ketika kalian terus maksa bayar pinjol, endingnya tetap gagal bayar dan semuanya akan berakhir dengan penyesalan. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kalian jangan lupa untuk tetap ekstra hati-hati jika ada oknum DC lapangan yang mengaku-ngaku dari pinjol Julo. Jika kalian tidak memeriksa kelengkapan surat-suratnya, maka akan berpotensi terjebak dalam penipuan. Banyak pemberitaan di luar sana yang mana banyak debt collector palsu, debt collector gadungan yang menyita motor di jalan, ternyata dia sengaja mengambil motor tersebut lalu dikumpulkan di sebuah tempat, di suatu tempat, dan itu ternyata adalah begal, bukan debt collector yang resmi dari leasing ataupun dari bank. Nah, pinjol juga seperti itu, jangan sampai kalian terjebak dan menerima orang-orang yang tidak kalian kenal di rumah kalian, padahal itu adalah oknum-oknum begal yang mengaku dari debt collector pinjaman online. Oke, mudah-mudahan semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini dan menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya agar tidak usah panik. Gagal bayar di pinjol itu adalah bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi, yang lebih berkah lagi tanpa riba pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini masih diliputi kecemasan, kepanikan, bingung harus ngapain ketika memiliki utang pinjol dan sudah tidak mampu bayar, sudah pasrahkan semua masalah kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan semua ini sama Allah, asalnya dari Allah, ini ujian dari Allah. Kalian dekatkan diri sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan rezeki yang lain yang lebih berkah tanpa membiasakan diri meminjam uang riba di pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.